Halo guys, Gadgetin di sini dan ini adalah Samsung Galaxy J1. HP ini dirilis oleh Samsung pada bulan Maret kemarin dan harganya saat ini berkisar di angka 1,4 juta. Jadi HP ini termasuk HP low-end Samsung. OS dari HP ini adalah Android KitKat 4.4.4 dan kemungkinan besar akan mendapat update Lollipop karena umur HP ini yang masih sangat muda. Secara pengemasan, kotak pada J1 ini bisa kita kenali dari warna orange-nya yang mencolok jika dibandingkan dengan kotak Samsung yang biasanya berwarna putih keabuan. Di depan kotak juga terdapat huruf J dan angka 1 yang besar sebagai penanda tipe dari HP ini. Varian warna dari HP ini adalah putih, hitam, dan biru. Di dalam kotak, kita akan menemukan earphone, kabel data, charger, HP Samsung J1, dan kitab-kitab petunjuk termasuk garansi.
Kesan pertama saya saat memegang HP dual SIM ini adalah ukurannya yang cukup kecil dan ringan. Di bagian atas dan bawah, dibuat cekungan yang menambah nilai estetik dari HP ini. Di sisi kaca layar HP ini, juga diberikan batas metal yang cukup jarang saya temui. Secara pribadi, saya suka dengan desain dari HP ini karena memberikan kesan simpel, namun tetap enak dilihat dan dipegang. Ukuran layar dari HP ini adalah 4,3 inci dengan resolusi 480x800 pixel yang memberikan tingkat kerapatan layar 217 pixel per inci. Layar dari HP ini tidak menggunakan coating apapun seperti Gorilla Glass ataupun Dragon Tail. Jadi saya menyarankan untuk sekalian diberikan anti gores agar layarnya tidak mudah lecet. Kualitas warna yang ditampilkan layar ini biasa saja, tidak terlalu cerah dan tajam, namun masih enak untuk dipandang. Viewing angle-nya juga terbilang bagus, masih terlihat dengan baik walaupun sudah dimiringkan hampir 90 derajat. Dimensi dari HP ini adalah 12 cm x 6,8 cm x 8,9 mm, dan berat HP ini adalah 122 gram. Back cover yang menutupi HP ini terasa kokoh walaupun tipis. Teksturnya yang berupa plastik namun agak sedikit doff, membuat pegangan di HP ini terasa mantap dan tidak licin. HP ini diperkuat dengan prosesor dual-core 1,2 GHz Cortex A7 dan memiliki GPU Mali 400. HP ini memiliki RAM 512 GB dan memori internal 4 GB yang bisa ditambah dengan memori eksternal hingga 128 GB. Kapasitas dari baterai HP ini adalah 1850 mAh. Walaupun kapasitasnya tidak terlalu besar, baterai ini bisa bertahan selama sehari lebih sampai 2 hari dengan pemakaian normal. Itu karena resolusinya yang kecil dan prosesornya yang tidak terlalu memakan banyak daya. Resolusi kamera belakang HP ini adalah 5 megapiksel dengan autofocus dan LED flash. Kamera ini bisa merekam video 720p di 30 fps. Dan kamera depan HP ini memiliki resolusi 2 megapiksel. Di bagian kanan HP ini terdapat tombol sleep wake power dan di sebelah kiri ada tombol volume. Jadi kita tidak akan salah menekan antara tombol power dan tombol volume. Di bagian atas terdapat lubang jack 3,5 mm untuk earphone, dan di bagian bawah ada lubang micro USB untuk mencas HP ataupun mentransfer data ke komputer. Di sampingnya ada mikrofon yang menangkap suara saat kita menelpon. Di bagian depan atas, kita akan menemukan earpiece dan di sampingnya terdapat proximity sensor dan di sampingnya lagi adalah kamera depan 2 megapiksel. Tidak ada lampu LED notifikasi di HP ini. Di bagian depan bawah HP ini terdapat softkey yang berada di luar layar. Softkey pada HP ini tidak mempunyai backlight, sehingga akan sulit terlihat jika gelap. Di bagian belakang HP ini, terdapat kamera belakang 5 megapiksel yang bisa merekam video 720p di 30 fps dan dilengkapi dengan autofocus dan LED flash, yang juga bisa kita gunakan sebagai senter. Di samping kamera juga terdapat loudspeaker. Jika cover HP ini dibuka, kita akan menemukan slot untuk baterai yang berbentuk persegi dan terdapat 2 slot untuk micro SIM, dan lokasi untuk memori eksternal adalah ditumpuk di atas micro SIM yang pertama. HP ini bisa mendukung memori eksternal hingga 128 GB. Untuk performanya, ukuran RAM yang cuma 512 MB memang memberikan cukup masalah jika kita membuka banyak aplikasi dan tidak mematikannya. Performa akan terasa cukup patah-patah, sehingga akan mengganggu dalam pemakaiannya. Terutama jika terjadi saat bermain game, akan sangat mengganggu. Jadi sebaiknya Anda rutin membersihkan aplikasi yang tidak terpakai agar performanya tetap mulus. Dengan kapasitas memori internal yang cuma 4 GB, HP ini menyisakan sisa memori sekitar 2 GB saat aplikasi-aplikasi bawaan sudah terisi. Untungnya, HP ini memberikan fasilitas untuk memindahkan aplikasi kita ke kartu memori, sehingga kita tidak akan kekurangan memori jika kita menginstal aplikasi. Namun perlu diingat juga, tidak bijak jika kita menginstal berbagai macam aplikasi yang tidak penting ke dalam HP tingkat low-end seperti J1 karena bisa memberatkan RAM. Apalagi jika aplikasi tersebut selalu berjalan secara otomatis di belakang layar. HP ini tidak mempunyai sensor cahaya, sehingga tidak bisa mengatur tingkat kecerahan layar secara otomatis. Hal ini cukup mengganggu jika Anda memakai HP dalam keadaan terang, lalu masuk ke tempat yang gelap dan harus menyesuaikannya sendiri. Salah satu aplikasi menarik bawaan Samsung di HP ini adalah Salam. Aplikasi ini sangat berguna bagi para umat muslim sebagai pengingat waktu untuk sholat 5 waktu. Jika diaktifkan, HP ini akan memberikan Anda notifikasi setiap 20 menit sebelum waktu sholat. Dan sekali lagi saat waktunya memang sudah tiba. Selain itu, ada juga kalender Hijriyah dan artikel-artikel Islami. Di sini juga ada Al-Quran digital dan jadwal sholat pada hari itu juga.
Aplikasi ini juga dapat menunjukkan arah kiblat. Namun HP ini tidak mempunyai kompas, sehingga tidak bisa menggunakan fitur ini. Bagi Anda yang bukan umat muslim, dapat mematikan aplikasi ini dengan cara menahan icon dan menggesernya ke atas layar. Aplikasi ini tidak bisa dihapus karena merupakan aplikasi bawaan. Jika Anda suka memakai smartphone Anda untuk browsing di internet dan melihat artikel-artikel yang ada di sana, ukuran layar pada HP ini sudah cukup untuk mendukung dan cukup nyaman untuk digunakan. Kualitas speaker yang dihasilkan oleh HP ini tidak terlalu bagus, jadi pengalaman Anda mendengar musik melalui speaker HP ini tidak akan maksimal. Namun, earphone yang diberikan oleh Samsung bersamaan dengan HP ini memiliki kualitas yang bagus untuk earphone gratisan, dan dapat dijadikan alternatif dalam menikmati musik. Untuk menonton film, HP ini kurang cocok untuk digunakan karena ukuran layarnya yang kecil dan resolusi yang juga kecil. Jadi pengalaman menonton kita tidak akan maksimal jika menggunakan HP ini. Untuk kamera, cara pemakaiannya mirip-mirip dengan HP Samsung lainnya. Kita bisa fokus di suatu area dengan menyentuh area itu, dan kita bisa dengan mudah mengganti mode kamera dengan menekan tombol di bagian kiri atas. Di bagian kiri tengah, kita bisa menghidupkan atau mematikan flash. Di bagian kiri bawah, kita bisa mengatur setting kamera dan mengambil gambar secara manual, seperti tingkat ISO, white balance, tingkat resolusi gambar, timer, filter, dan lain-lain. Di bagian bawah lambang kamera, terdapat mode pengambilan gambar yang bisa kita pilih sendiri, seperti fokus muka, panorama, foto mode malam, dan lain-lain. Tidak ada mode HDR di sini. Untuk langsung menjalankan kamera secara cepat, kita bisa men-swipe lambang kamera pada halaman kunci. Untuk kamera depan, HP ini mempunyai fitur yang akan memuluskan muka Anda dengan tingkat tertentu. Ada yang dari tingkat 1 sampai 5. HP ini juga mempunyai fitur gestur telapak tangan untuk mengambil gambar tanpa menekan HP ini lagi. Jadi tinggal tunjukkan telapak tangan Anda ke kamera, dan secara otomatis HP ini akan menghitung mundur untuk mengambil gambar. Kualitas gambar dari kamera J1 tidak terlalu bagus. Warna yang ditangkap masih terasa kusam dan kurang akurat. Pembagian kontrasnya juga masih kurang, tapi masih cukup untuk memberikan informasi tentang gambar yang Anda ambil. Kamera depannya juga biasa-biasa saja. Dalam hal benchmark, skor yang diberikan oleh Antutu Benchmark adalah 12 ribuan. Dalam tes game berat seperti Minion Rush, HP ini cukup lancar dalam menjalankannya, walaupun loadingnya lambat dan terasa sedikit patah. Untuk game menengah seperti RC Racing, masih terasa sedikit patah-patah, dan untuk game ringan seperti Crossy Road, HP ini menjalankannya cukup lancar. Sebagai kesimpulan, Samsung J1 adalah HP yang kurang cocok bagi Anda yang senang menggunakan HP untuk berbagai macam hal. Hal itu karena kapasitas RAM-nya yang sedikit dan prosesornya juga merupakan kelas low-end. Kamera dari HP ini tidak terlalu bagus bagi Anda yang suka memotret menggunakan HP. HP ini cocok bagi Anda yang menggunakan smartphone Anda untuk tujuan komunikasi dan sedikit bermain game-game ringan, ataupun menikmati musik, mengingat kapasitas memori yang bisa ditingkatkan sampai 128 GB. Memang, masih banyak HP lain dengan harga sekelas yang spek dan performanya jauh lebih unggul seperti Xiaomi Redmi 2 ataupun Lenovo A6000. Namun bagi saya, ada satu keunggulan khusus dari HP ini, yaitu nama dari Samsung yang sudah terkenal dan memiliki service center di mana-mana. Jadi ada rasa aman jika HP ini mendapat masalah. Dan jika Anda mau menjualnya kembali juga sangat gampang karena sudah dikenal banyak orang. Demikian review kali ini dari Gadgetin. Like jika Anda suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk subscribe untuk melihat video-video review lainnya dari Gadgetin. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!